Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran PAI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab toharoh. Adakah di antara kalian yang pernah mendengar apa itu toharoh? Ya, toharoh artinya bersuci, yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis. Yuk, sekarang kita cari tahu apa ya perbedaan antara hadas dan najis. Hadas yaitu keadaan tidak suci yang menyebabkan seorang muslim tidak boleh sholat. Contohnya, karena haid atau karena kencing. Yang berikutnya, najis. Najis yaitu kotoran yang menghalangi ibadah. Contohnya, kotoran manusia, kotoran hewan, dan air kencing. Najis dibagi ke dalam beberapa golongan atau ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, najis ringan, yang termasuk pada najis ringan, contohnya air kencing bayi. Yang kedua, najis sedang, contohnya kotoran hewan. Dan yang ketiga, najis berat, yang termasuk pada najis berat, contohnya air liur anjing. Dari penjelasan yang sudah disampaikan di atas, apakah kalian tahu apa saja yang termasuk pada toharoh? Toharoh ada 4 macam. Yang pertama, mandi. Yang kedua, wudhu. Yang ketiga, tayamum. Dan yang keempat, istinja. Yuk kita cari tahu apa saja ya benda-benda yang bisa mensucikan atau alat-alat yang bisa kita gunakan saat bersuci. Yang pertama, air. Yang kedua, tanah atau pasir. Yang ketiga, batu. Yang keempat, tisu. Yang kelima, daun. Dan yang keenam, kayu. Itu tadi alat-alat yang dapat digunakan untuk bersuci. Mandi dan wudhu biasa kita lakukan dengan menggunakan air. Begitu juga dengan istinja. Tetapi untuk istinja, ketika tidak ada air, kita bisa menggunakan tisu, daun, batu, atau kayu. Sedangkan tayamum kita lakukan dengan menggunakan debu atau tanah yang bersih. Sekarang, yuk kita bahas satu persatu dari 4 jenis toharoh yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama, mandi. Guru yakin kalian pasti sudah tidak asing ya dengan kata mandi. Ya, mandi adalah kegiatan membasahi seluruh tubuh dengan air yang bersih. Biasanya kita mandi menggunakan sabun, dan untuk mencuci rambut kita bisa menggunakan sampo. Mandi sebaiknya dilakukan 2 kali dalam sehari. Wudhu. Guru juga yakin nih, kalian pasti sudah tidak asing dengan kata wudhu. Wudhu yaitu mensucikan diri dari hadas kecil dengan air. Berwudhu harus menggunakan air suci dan mensucikan. Apa saja ya yang termasuk pada jenis air suci dan mensucikan? Nah,
yang termasuk pada air suci dan mensucikan, yaitu air sumur, air hujan, air embun, dan air salju. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar angin dari dubur atau disebut dengan kentut. Yang kedua, buang air besar atau buang air kecil. Yang ketiga, hilang akal karena gila, pingsan, atau mabuk. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan sengaja. Tayamum. Sebelum kita bahas apa pengertian tayamum, yuk kita sekarang perhatikan ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa 43. Kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci. Usaplah wajah dan tangan kalian. Dan yang sudah dibacakan tadi, maka tayamum dapat diartikan sebagai pengganti wudhu. Tayamum yaitu bersuci dengan debu atau tanah yang bersih, dengan cara mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan. Tayamum boleh dilakukan dengan beberapa syarat. Yang pertama, apabila betul-betul tidak menggunakan air. Yang kedua, apabila kita sakit dan tidak ada kemampuan untuk bergerak. Istinja. Istinja lebih dikenal dengan istilah cebok atau bersih-bersih. Istinja yaitu membersihkan tubuh dan dubur dari kotoran setelah buang air. Kumul yaitu tempat keluarnya kencing atau BAK, sedangkan dubur yaitu tempat keluarnya kotoran saat buang air besar atau BAB. Baik anak-anak, untuk penjelasan materi mengenai toharoh, Bu Guru cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.